kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan melihat raja yang iri hati terhadap prajuritnya. Dan rupanya memang iri hati itu tidak mengenal jabatan. Kita sudah melihat kakak-kakak Yusuf iri kepada dia. Kakak iri kepada adiknya. Sekarang yang akan kita lihat, raja iri dengan prajuritnya. Dan ini terjadi ketika Raja Saul memerintah Israel. Nah, kita akan lihat lebih dahulu siapa Raja Saul ini. Dia berasal dari suku Benyamin. Dia dipilih oleh Allah untuk menjadi Raja Israel. Samuel ditugaskan untuk mengurapi Saul. Dan ketika dia diurapi, dia diangkat menjadi pemimpin Israel. Dia akan bertindak sebagai penyelamat bagi umat Allah. Sesudah diurapi menjadi raja, Saul menerima roh dari Allah. Jadi Allah yang mengurapi dia, memilih dia menjadi raja atas umatnya, menyertai, melengkapi Saul dengan rohnya. Nah, kemudian raja yang berkuasa di Israel tidak bisa disamakan dengan raja-raja di sekitarnya. Raja-raja di sekitar Israel itu adalah penguasa sekaligus pemilik dari seluruh wilayah dan semua yang ada di atasnya. Semua yang ada di wilayah itu. Baik tanah, hasil pertanian, sampai dengan manusianya. Tetapi tidak bisa hal yang sama diterapkan kepada Raja Israel. Raja Israel yang sebenarnya itu adalah Allah. Raja yang dipilih oleh Allah itu akan menjadi wakil Allah untuk menggembalakan umatnya. Dia harus mengurus umat Allah, dia harus menggembalakan mereka, menjaga mereka. Dan semuanya harus dia pertanggungjawabkan kepada Allah yang mengangkat dia. Karena mendapatkan tugas dari Allah, maka Raja Israel harus memperhatikan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dia tidak bisa bertindak semaunya. Dia tidak bisa bertindak semata-mata mengikuti keinginan hatinya. Dia harus memperhatikan yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini semua membawa konsekuensi. Kalau seorang raja tidak taat kepada Allah, maka Allah bisa menghentikan dia. Dan hal inilah yang terjadi kepada Saul. Dia tidak berlaku taat kepada Allah. Dia tidak melakukan yang dikehendaki oleh Allah. Dia bertindak menurut keinginan dan pertimbangannya sendiri. Akibatnya, Allah menolak dia menjadi raja. Dan sejak ditolak menjadi raja, maka Saul harus menghadapi kesulitan. Roh Allah yang sebelumnya ada di dalam dirinya dan menyertai dia, pergi, meninggalkan Saul. Dan sesudah itu, yang terjadi adalah Saul seringkali diganggu oleh roh jahat. Dan situasi ini tentu sama sekali tidak mengenakkan untuk Saul. Nah, kemudian pegawai-pegawai raja mencari cara bagaimana supaya Saul bisa bebas dari gangguan roh jahat itu. Ada yang mengusulkan, dan usulan ini kemudian diterima. Cari seorang yang pandai bermain kecapi. Dan ketemulah seorang anak muda dari Bethlehem. Dia gembala, dia pandai bermain kecapi.
Dia bernama Daud. Dia kemudian diundang ke istana. Untuk apa? Main kecapi. Ketika Saul diganggu oleh roh jahat, ketika kemudian dia menjadi tidak nyaman, maka Daud harus memainkan kecapi supaya Saul merasa nyaman. Dan begitu yang terjadi seterusnya. Setiap kali diganggu oleh roh jahat, Saul mengalami ketidaknyamanan, dan kemudian Daud akan datang memainkan kecapi sampai Saul merasa nyaman. Nah, kemudian saudara-saudara, pada waktu selanjutnya, Daud rupanya tidak hanya bertugas untuk bermain kecapi bagi Saul. Dia diangkat menjadi pelayan Saul, dan kemudian ketika Saul maju berperang, Daud akan hadir di sebelahnya untuk menjadi pembawa senjata. Ini orang yang bisa dikatakan termasuk sangat dekat dengan raja. Dia menjadi seorang yang sangat dikasihi oleh raja. Kemudian dalam perjalanan waktu, Daud itu dipercaya menjadi kepala prajurit. Dia sudah diangkat menjadi kepala prajurit yang mendapatkan tugas-tugas khusus di medan perang. Nah, rupanya Daud adalah seorang komandan yang cakap, sehingga setiap kali mendapatkan tugas, dia selalu berhasil. Ketika harus menghadapi peperangan, Daud akan pulang dengan membawa kemenangan. Bahkan ketika mendapatkan tugas untuk berperang melawan orang Filistin yang sangat ditakuti oleh orang Israel, Daud pun mendapatkan kemenangan. Nah, Daud kemudian dikenal secara lebih luas. Setiap kali maju perang, pulang dia membawa kemenangan. Rakyat menyambut Daud ini dengan gembira. Mereka memuji-muji Daud lebih daripada pujian yang mereka berikan kepada Saul. Mereka berkata begini, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tetapi Daud, dia membunuh berpuluh-puluh ribu. Dengan kata lain, mereka berkata, Saul memang hebat, tetapi Daud lebih hebat. Prestasi Daud di dunia militer, kemudian sambutan dari rakyat kepadanya, itu membuat Raja Saul sakit hati. Dia sedih melihat keberhasilan Daud dan perhatian rakyat terhadap dirinya. Nah, muncullah kekhawatiran dalam diri Saul. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, maka yang kemudian akan terjadi adalah Saul akan kehilangan tahta dan Daudlah yang akan menduduki tahta Israel. Di sini saudara-saudara kita bisa melihat Saul mulai iri hati kepada Daud, dan kemudian lebih dari itu dia khawatir bahwa kedudukannya sebagai raja akan diambil oleh Daud. Saudara-saudara, kalau rasa iri itu masih tertinggal di dalam hati, maka tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi yang kita lihat di dalam diri Saul adalah rasa iri yang kemudian terungkap di dalam tindakan. Tindakannya apa? Usaha untuk menyingkirkan orang yang sudah membuat dia iri dan mengancam kedudukannya sebagai raja. Dan ini terjadi ketika suatu kali
Saul sedang berada di dalam istana dan dia dikuasai oleh roh jahat. Daud dipanggil untuk datang ke ruangan tempat Saul berada. Dia diminta untuk bermain kecapi. Daud memainkan kecapi untuk menenangkan Raja Saul, ya. Tetapi Saul dikuasai oleh iri hati. Dia marah, dia jengkel kepada Daud karena sudah mengancam kedudukannya itu. Nah, ketika Daud sedang bermain kecapi, Saul mengambil tombak yang ada di sebelahnya, dan dia berpikir dia bisa menancapkan Daud ke tembok. 1 kali lemparan. Ya, Saul orang yang biasa berperang, melempar tombak, itu hal yang sangat biasa. Kemahirannya untuk melempar tombak jelas tidak bisa diragukan. Sekarang dia ada dalam satu ruangan bersama dengan Daud. Itu berarti jarak antara Saul dengan Daud sangat dekat. Dan dia yakin bisa melemparkan tombak mengenai Daud. Tetapi ada yang mengherankan. Daud sedang bermain kecapi, dia dilempar tombak dari jarak dekat, tapi dia bisa menghindar. Dilempar tombak dari jarak dekat sementara dia bermain kecapi. Dia bisa menghindar, mengelak dari tombak itu. Nah, ini membuat kita bisa melihat Daud memang orang yang memiliki kemampuan di dalam dunia militer, menghindari tombak yang dilemparkan dari jarak dekat. Bukan hanya 1 kali. Saul kembali melempar tombak kepada Daud, dan Daud tetap lolos dari tombak yang dilemparkannya itu. Kemampuan Daud untuk menghindari tombak itu membuat Saul takut kepadanya. Apakah kemudian ini membuat Saul mengurungkan niatnya untuk menyingkirkan Daud? Rupanya tidak. Saul masih berusaha untuk membunuh Daud, tapi dengan macam-macam cara. Yang pertama dia lakukan sesudahnya itu adalah mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000. Wah, ini Daud naik pangkat. Orang kalau terima kenaikan pangkat akan menyambutnya dengan gembira. Dan orang dinaikkan pangkatnya karena penghargaan yang pantas untuk orang ini layak diberikan. Tetapi bukan itu maksud Saul. Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan 1000 supaya kalau maju berperang ada di garis depan. Kalau Daud berperang ada di garis depan, maka kemungkinan untuk tewas dalam peperangan itu besar. Dengan kata lain, Saul mau membunuh Daud dengan memanfaatkan musuh, sekaligus memanfaatkan kuasanya sebagai raja untuk memasukkan Daud ke dalam bahaya peperangan. Tetapi usaha ini gagal. Daud berhasil dalam peperangan-peperangan yang dilakukannya. Nah, kemudian yang kedua, Saul meminta Daud untuk melakukan perang Tuhan. Kelihatannya ini perang yang hebat. Karena apa? Berperang demi Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Lawannya orang Filistin. Nah, orang Filistin itu memiliki pasukan yang sangat kuat. Dan Saul tidak pernah bisa mengalahkan orang Filistin. Kalau Daud disuruh berperang melawan orang Filistin,
itu sama dengan mengirim Daud supaya dibunuh oleh orang Filistin. Itu yang dia pikirkan. Tetapi usaha ini pun gagal. Saul memikirkan cara lain. Ada seorang anak perempuan Saul yang bernama Michal jatuh cinta kepada Daud. Saul tahu itu dan kemudian memanfaatkannya. Daud boleh memperistri Michal. Saul akan memberikan Michal menjadi istri Daud, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah Daud harus membawa 100 kulit katan orang Filistin. Ini berarti Daud harus membunuh 100 orang Filistin, membunuhnya, dan kemudian menyunatnya. Lalu membawa kulit katanya kepada Saul. Bayangkan apa yang dipikirkan oleh Saul. Daud maju lawan orang Filistin, bunuh 100 orang Filistin. Daud harus perang lagi dengan musuh yang sangat kuat itu. Tetapi kali ini pun Daud berhasil. Dia tidak hanya membunuh 100 orang. Dia tidak hanya membawa 100 kulit katan, tetapi 200. Dan karena sudah memenuhi apa yang diminta oleh Saul, maka Daud mendapatkan Michal menjadi istrinya. Dan sesudah itu, Daud tinggal bersama dengan Michal. Dia sudah menjadi menantu raja. Tetapi keinginan raja untuk membunuh Daud belum berhenti. Dia mengirim orang untuk mengintai rumah Daud dengan tujuan akhir membunuh Daud. Tetapi Michal menolong Daud. Dia tahu kalau suaminya sudah diintai oleh banyak prajurit, maka kemudian dia menolong Daud untuk lolos dari kepungan, dari intaian para prajurit. Lalu dia lari meninggalkan rumahnya, dan sesudah itu Daud menjadi pelarian. Dia meluangkan banyak waktu tinggal di padang gurun, ya, hidup di tempat yang sulit ini untuk menghindari niat Saul untuk membunuh dia. Saudara-saudara, kalau kita bicara lagi tentang iri hati, rasa iri itu muncul dengan sendirinya. Tidak pernah bisa diperintahkan, ayo kamu iri hati, atau mari kita iri hati. Keinginan itu muncul dari dalam diri ketika melihat orang lain berhasil. Orang yang iri itu sedih ketika melihat orang lain berhasil. Dan kemudian kesedihan itu bukan hanya ditampakkan dengan wajah yang murung, tetapi kalau iri hati itu dibiarkan terus menguasai diri seseorang, maka ia akan bertindak dengan dikendalikan oleh iri hati. Dia akan bertindak menurut apa kata iri hati. Hal yang kita temukan di dalam kisah ini tadi, Saul terdorong untuk menyingkirkan Daud. Dia lakukan macam-macam cara yang jahat semata-mata supaya Daud binasa. Tidak lagi mengancam dirinya, tidak lagi membuat dia iri hati. Aneh kalau dikatakan raja masa iri hati kepada prajuritnya. Tetapi hal yang seperti itu biasa saja terjadi. Yang tua iri kepada yang muda.
Yang punya jabatan tinggi iri kepada yang punya jabatan yang lebih rendah. Yang terkemuka malah iri kepada orang-orang yang dianggap rendah. Dan hal yang seperti ini bisa terjadi ketika orang seberapapun umurnya, setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun sekolahnya, tidak sadar kalau dirinya dikuasai iri hati. Tapi memang orang harus belajar, orang harus berlatih bagaimana supaya dirinya tidak dikendalikan oleh rasa iri. Saudara-saudara, kalau kita coba melihat ke dalam diri kita, kita bisa lihat berapa orang yang membuat kita iri. Hal apa saja yang bisa membuat kita iri? Tidak banyak. Tidak semua orang membuat kita iri, tidak segala sesuatu membuat kita iri. Kita mungkin hanya iri untuk beberapa hal. Tapi kalau tidak dikendalikan, itu tetap bisa menguasai kita. Bagaimana menghadapinya? Kita perlu perhatikan apa saja yang membuat kita iri. Lalu ketika muncul rasa sedih, ketika melihat orang lain berhasil, ingat, aku tidak mau dikuasai oleh iri hati. Maka aku harus mengambil sikap. Ketika orang lain berhasil, aku akan ikut senang. Ketika orang lain senang, aku akan lebih senang lagi. Nah, kalau kita memiliki sikap yang seperti ini, maka rasa iri hati itu akan jauh dari kita dan tidak akan mengendalikan kita. Kalau sampai iri hati itu mengendalikan kita, saudara-saudara, maka yang akan terjadi adalah hal-hal yang buruk, perilaku yang buruk yang muncul dari dalam diri kita terhadap sesama kita. Kita berdoa, saudara-saudara, supaya Tuhan menolong kita agar kita dikendalikan hanya oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Jangan sampai kita dikendalikan oleh rasa iri yang hanya akan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.